Terkadang sulit untuk mengatakan apakah seseorang menyukai kita atau tidak, terutama ketika saraf kita menghalangi dan kita mulai melihat segala sesuatu sebagai pertanda. Jangan khawatir, di sini Peduli Mental telah menyusun daftar pendek berisi 5 hal yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah orang tersebut menyukai Anda apa adanya. Daftar ini sama sekali tidak lengkap, hanya berisi tanda-tanda paling umum yang menjelaskan kapan seseorang tertarik pada Anda. Channel ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran profesional apapun. Jika Anda membutuhkan bantuan atau informasi lebih rinci, silakan hubungi pakar hubungan atau bahasa tubuh di dekat Anda atau online. Nomor 1. Pencerminan. Mirroring adalah gerakan sinkron yang kita lakukan ketika kita menyukai seseorang atau ketika kita bersama teman atau keluarga. Imagine Health, sebuah situs web layanan psikologi, mengatakan bahwa ini disebut sinkronisasi limbik, dan ini terjadi karena fakta bahwa ketika kita dulu tinggal di suku, menyesuaikan diri dengan anggota kelompok Anda sangat penting untuk bertahan hidup. Beberapa hal yang bisa terjadi saat kita mirroring adalah meniru bahasa tubuh orang lain, menyalin ucapan, nada, getaran, nada, volume, dan lain-lain. Menggunakan kata atau pola bicara yang sama dengan orang lain. Meniru ekspresi wajah seseorang. Meniru gerakan wajah seseorang saat tertawa atau menguap. Meniru postur duduk atau berdiri. Berjalan terkoordinasi. Meniru bahasa tubuh adalah cara nonverbal untuk menunjukkan empati, kata Imagine Health, itu menandakan bahwa kita terhubung dengan orang itu dalam beberapa cara. Pencerminan terjadi karena sel saraf di otak yang disebut neuron cermin yang secara tidak sadar membuat Anda meniru gerakan orang lain saat Anda menyukai atau mempercayai mereka. Saat Anda sudah mempercayai seseorang, seperti keluarga atau teman, pencerminan memiliki arti yang sedikit berbeda dari saat Anda menyukai seseorang. Dalam kasus ini, dengan keluarga atau teman, meniru seseorang adalah tanda kenyamanan dan kepercayaan, kata Imagine Health. Inti dari pencerminan adalah cara untuk lebih memahami orang lain dan terhubung dengan mereka. Mampu mencerminkan seseorang sama dengan mampu mendengarkan seseorang. Lihat apakah Anda dapat melihat orang-orang saling meniru saat Anda pergi keluar lagi. Nomor 2. Ruang angkasa. Jenis bahasa tubuh lain yang perlu kita perhatikan saat menyukai seseorang atau saat kita ingin tahu apakah seseorang menyukai kita adalah ruang. Biasanya, ketika kita menyukai seseorang, kita cenderung mendekatinya atau menghadapinya dengan tubuh kita sebanyak mungkin. Ini terjadi karena kita ingin orang lain tahu bahwa kita tertarik padanya dan kita memperhatikannya. Dengan perhatian penuh kami pada mereka, kami berharap mereka memperhatikan dan memberikan perhatian yang sama kepada kami. Beberapa cara yang terlihat seperti ini dijelaskan oleh Science of People. Zona ruang intim, apakah orang ini benar-benar akrab dengan Anda dengan memasuki zona ruang intim Anda? Zona intim berjarak 0-18 inci dari wajah Anda. Miring, apakah orang ini condong ke arah Anda atau menjauh? Bersandar adalah isyarat nonverbal dari kemitraan, persetujuan, dan persahabatan. Sentuhan, apakah orang ini menemukan cara halus untuk menyentuh lengan atau tangan Anda? Kami menggunakan sentuhan untuk memberi sinyal koneksi. Jika seseorang telah melakukan ini, itu mungkin berarti mereka tertarik atau menyukai Anda. Nomor 3. Menanyakan pertanyaan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa orang yang menyukai kami mengajukan pertanyaan kepada kami? Mengajukan pertanyaan membuka saluran komunikasi dan membantu kita mengenal orang lain dengan lebih baik. Itu juga membuat orang lain tahu bahwa kita tertarik padanya dan bahwa kita memperhatikannya. Linda Bloom, seorang pekerja sosial klinis berlisensi, dan suaminya Charlie, yang memiliki gelar master dalam pekerjaan sosial, jelaskan dalam sebuah artikel untuk Psychology Today bahwa mengajukan pertanyaan mengundang keterbukaan. Dengan mengembangkan seni mengajukan pertanyaan kepada orang lain dan diri kita sendiri, kita membuka potensi besar untuk belajar, kata Blooms, dengan mengajukan pertanyaan, dan tulus dalam niat kita untuk menyambut kejujuran emosional yang muncul, kita meningkatkan hubungan kita.
Lebih lanjut, De Blooms menjelaskan bahwa mengajukan pertanyaan adalah penangkal untuk membaca pikiran atau mengasumsikan hal-hal tentang pasangan atau calon pasangan kita dengan mencegah pengerasan pikiran karena kesombongan yang dapat ditimbulkan oleh membaca pikiran atau asumsi. Jika Anda ingin tahu apakah seseorang menyukai Anda, perhatikan apakah mereka mengajukan pertanyaan untuk mengenal Anda lebih baik atau tidak. Apakah mereka mendengarkan? Apakah mereka fokus pada Anda? Jika Anda menyukai seseorang dan ingin mengenalnya, ajukan pertanyaan dan dengarkan. Nomor 4. Kontak mata. Kontak mata telah ditemukan untuk memperkuat hubungan dan meningkatkan daya tarik di antara orang-orang. Jika Anda ingin mengetahui apakah orang tersebut menyukai Anda atau tidak, perhatikan apakah dia tetap melakukan kontak mata dengan Anda selama dan di luar percakapan. Psikolog berlisensi Marty Cooper, kepala konseling kesehatan mental Cooper, menyatakan bahwa sebuah penelitian menemukan bahwa saat kita melakukan kontak mata, oksitosin, hormon cinta, dilepaskan. Tapi, apa artinya ini? Cooper menjelaskan bahwa kontak mata mengarah pada keterlibatan. Menatap mata pasangan Anda selama percakapan adalah cara yang bagus untuk membuat mereka merasa didengarkan, menunjukkan bahwa Anda peduli, dan mengungkapkan cinta Anda. Petik 2. Kontak mata juga membantu membangun keintiman dengan membantu orang terhubung dengan emosi satu sama lain melalui mata. Cooper mengatakan bahwa kontak mata penting untuk ikatan dan menjaga daya tarik tetap hidup dari waktu ke waktu. Sekarang, apakah itu berarti Anda harus menatap mata mereka sepanjang waktu? Tidak, sebenarnya, ada berbagai jenis kontak mata yang dibahas Cooper. Pandangan sekilas yang tidak disengaja dan sadar dapat menunjukkan ketertarikan. Kontak mata yang intens menandakan ikatan dan ketertarikan yang kuat. Pandangan sekilas terjadi di antara pasangan selama percakapan dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar terhubung satu sama lain. Lihat apakah Anda dapat melihat orang tersebut sedang menatap Anda dan coba identifikasi jenis kontak mata yang mereka lakukan. Mungkin memberitahu Anda apakah mereka menyukai Anda atau tidak. Nomor 5. Perhatian emosional. Kebutuhan emosional kita adalah bagian dari diri kita yang tidak dapat disangkal. Jika Anda ingin tahu apakah orang Anda menyukai Anda apa adanya, perhatikan apakah dia memperhatikan Anda secara emosional. Apakah mereka memperhatikan saat Anda sedih dan menawarkan bantuan? Apakah mereka bekerja untuk mempelajari dan mengakomodasi hal-hal seperti bahasa cinta Anda? Apakah bahasa cinta mereka berbeda dengan Anda atau tidak? Apakah mereka mempertimbangkan dan menghormati kebutuhan emosional Anda seperti kasih sayang, keamanan, kemandirian, dan kepercayaan? Jika ya, kemungkinan besar mereka menyukai Anda, tidak hanya secara lahiriah tetapi juga karena siapa Anda sebenarnya. Kebutuhan emosional adalah bagian besar dari diri kita dan hubungan kita yang sering perlu kita atasi agar tetap sehat. Sebuah artikel di Healthline menyatakan bahwa kebutuhan emosional bergeser, berubah, dan yang baru dapat ditemukan seiring waktu. Seseorang yang meluangkan waktu untuk mempelajari semua kebutuhan Anda dan menyesuaikannya adalah seseorang yang tertarik dan dengan tulus peduli pada Anda. Terutama ketika memenuhi kebutuhan emosional Anda bukan tanggung jawab orang lain, namun mereka tetap menawarkan untuk melakukannya. Kami harap ini membantu Anda mendapatkan gambaran tentang apa yang dilakukan orang saat mereka menyukai seseorang. Apakah menurut Anda seseorang menyukai Anda dan ingin mengetahuinya? Coba perhatikan apakah orang ini melakukan beberapa hal di daftar ini dan beritahu kami di komentar. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.